Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka ya'udu salam wa khayrina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ta'ala jalil ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, seperti biasa pertama-tama kita ucapkan kesyukuran kita, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, di mana kita masih menjalankan rutinitas yang paling esensi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku, yakni sholat 5 waktu, menyembah Allah di masjid. Insyaallah untuk tahap awal insyaallah kita pelihara dulu istiqomah kita, rutinitas kita. Setiap hayya 'ala sholat kita datangi suara itu, azan di masjid, kita datangi sholat 5 waktu. Insyaallah dari pekerjaan yang sangat ringan itu akan mendatangkan nusrullah, inayah, pertolongan Allah, yakni kita dikuatkan untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Itulah hakikat daripada iman, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah iman sempurna. Iman sempurna diawali dengan Islam yang sempurna, diawali dengan iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu adalah iman yang senantiasa Qul wallahu ahad, Allahu samad, Qul min indillah, inna lillah. Katakan Allah itu satu, Allahu samad, Allah tempat berhajat semua makhluk, baik makhluk mati, baik makhluk hidup, semua berhajat kepada Allah. Kemudian Qul min indillah, katakan bahwa semua dari sisi Allah, semua dari sisi Allah. Saya berceramah karena Allah telah memberi hidayah saya untuk bisa mampu ceramah karena Allah, sehingga tidak akan timbul kesombongan, keujuban, ketakaburan, riya tidak akan timbul. Karena apa? Karena dari Allah semua. Tanpa dari Allah, tanpa dikasih nyawa, ruh kita akan jadi bangkai. Allah mampu, sedang Allah saja mampu kita menjadikan kita dari setetes air hina, dari mani, sperma bapak dan ovarium ibu ketemu dalam rahim yang menjijikkan. Allah kasih penyempurnaan di dalam rahir, dalam batin, penciptaan manusia, penyempurnaan berapa fase, 4 fase, berupa segumpal darah, kemudian nutfah, kemudian sekerat daging, kemudian berkembang jadi embrio jadi jabang bayi selama 9 bulan di perut, di rahim ibu. Ini pendengar yang dirahmati Allah, mampu dari setetes air yang hina saja Allah mampu menjadikan manusia yang gagah, yang cantik, yang tampan, yang pandai, yang jenius. Allah mampu. Kemudian memberi hidayah, keimanan, keislaman, sehingga dia memasukkan surga. Khalidina abada fi jannatin na'im. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Allah mampu. Kenapa banyak manusia jadi kafir? Karena manusia memperturutkan rayuan daripada iblis, setan. Rayuan untuk mensyirikkan Allah. Ya, jalan satu saja memasukkan neraka kekal manusia itu ya syirik. Kita goda dengan harta, dengan uang, jin, gunung kawi, paturu ganja,
goda mereka karena senang uang. Ayo mari kita pelihara tuyul itu jin. Dia bikin perjanjian dengan jin, istilahnya tumbal dan lain-lain. Na'udzubillah miza. Dia bukan yakin lagi pada Allah, tapi yakin kepada jin. Jin Bawah Karang, Gunung Bawah Karang, Lubuk Batang, Goa, Makassar. Jin Gunung Kawi, na'udzubillah misalnya. Jin kafir, na'udzubillah misalnya. Ini pendengar yang rahmati Allah. Karena manusia itu instingnya, nalurinya, fitrahnya, cenderung suka pada harta, suka pada uang, suka dunia, maka iblis goda dengan rentenir supaya cepat rente riba, cepat kaya, lebih cepat lagi itu bantar patero ganja, gandakan uang, na'udzubillah lebih cepat lagi itu pesugihan di Gunung Kawi, na'udzubillah pakai tumbal-tumbal, pakai perjanjian. Ini sarana untuk mensyirikkan manusia jadi musyrik. Innallaha la yaghfiru an yusyrika. Allah tidak mengampuni dosa selain syirik. Tidak mengampuni mereka kecuali bertobat dari kesyirikan lalu menjaga keimanan sempurna, itu baru Allah ampuni. Tapi kalau kita mati dalam musyrik, tidak Allah ampuni kecuali kita bertobat dulu. Ini tidak bisa. Syirik itu sudah dicap, dijamin kekal di neraka jahanam. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita pelihara iman kita, biar hanya la ilaha illallah, itulah penyelamat. Penyelamat kita dari siksa api neraka. La ilaha illallah wa man kana akhiruka kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hidupnya kalami mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada selain Allah, maka dijamin masuk surga. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga diwajibkan kita sebelum handai tulan kita, kerabat kita, tetangga kita sakratul maut mati, kita wajib mengajarkan mereka, mengajari la ilaha illallah. Karena Allah jamin di akhir hidupnya, ucapan la ilaha illallah dijamin surga di akhir hidupnya. Supaya jangan syirik di akhir hidupnya ini. Wa man kana akhiru kalami la ilaha itu kalau jannah. Ini kita praktekkan. Ini saja la ilaha illallah. Kita zikirkan setiap hari, tiap saat, 5 kali 5 waktu sholat. Kita zikirkan. Kita zohirkan. Zohir dan kita lafazkan dalam batin. Lafazkan dalam zohir dan kita benamkan dalam hati. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu dijamin surga. Kurang apa enaknya? Kita dari status air mani, air sperma ayah, ovarium ibu, setetes air hina. Allah muliakan, jadikan manusia ganteng, tampan, cantik, jenius, cerdas. Allah beri hidayah lagi. Alastu birabbika. Apakah kesatuan? Bala wa sayyidina. Sudah. Betul. Saya saksikan. Saya saksi bahasa kami Allah adalah Tuhan saya. Ini pendengar dari rahmati Allah. Apa kurangnya Allah? Kurang baiknya Allah bagaimana? Allah beri hidayah tapi karena desakan, rayuan iblis, rayuan jin setan, jin kafir setan, kita jadi kafir, kita jadi musyrik lantaran dunia, lantaran harta, lantaran jabatan, pangkat. Kita masih enak umatnya Muhammad. Kalau kita umatnya Musa, Yahudi, Nasrani, dia ditipu oleh Samiri, patung sapi Al-Baqarah, sapi betina, patung sapi betina, menyembah. Apa itu kafaratnya, dendanya, supaya diampuni Allah, yakni membunuh dirinya sendiri. Iya, bunuh diri. Allah perintahkan kalau kamu mau masuk surga, bunuh dirimu. Karena apa? Sudah menyembah selain Allah, menyembah patung Samiri, patung ciptaan Samiri, ini lembu, anak lembu emas. Ini Al-Baqarah itu artinya anak sapi, patung anak sapi. Ini pendengaran dirahmati Allah. Sehingganya kita jangan dilenakan oleh dunia. Banyak sekali orang dilenakan dunia, terakhir mati kafir, mati musyrik, na'udzubillah min dzalik. Iya, supaya dia kaya, perjanjian dengan jin, iblis tuh, pesugihan dan lain-lain. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga langkah awalnya jelas. Mari kita sauti azan, suara azan di masjid. Itu langkah awal. Langkah awal menuju kebaikan,
hanya satu, hayya 'ala shalah, kita ke masjid. Disitulah akan datang nusrullah, inayah, pertolongan Allah. Ini hayya 'ala shalah, mari bangun ke masjidlah, bersuci dulu. Jinabat kalau hadas besar, kemudian sebelum jinabat itu tohara dulu, bersuci dari najis, baru mandi. Setelah mandi, berkumur kita, kemudian kumur membersihkan sela-sela gigi ini dari sisa makanan, kemudian menghirup air di hidung, kita putar dengan jari kelingking, kita bersihkan hidung, bulu-bulu hidung. Itu sunnah sebelum wuzu. Lalu wuzu seperti biasa. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Tertiblah, inilah bersih kita, mulut kita segar karena kita bersihkan sisa-sisa makan, siwak, sikat gigi, tusuk-tusuk gigi yang tipis sehingga sisa makanan hilang. Kemudian kita berkumur, kemudian kita membersihkan lubang hidung, baru wuzu. Itu sunnah sebelum wuzu loh. Siwak, bersihkan hidung, itu sunnah sebelum wuzu. Itu bukan rangkaian wuzu, bukan. Rangkaian wuzu itu diawali dengan basuh muka. Wajibnya wuzu basuh muka, telak tangan sampai pergelangan, tangan kiri kanan, kemudian mengusap kepala, kemudian mengusap mengusap cuma di rambut, sebagian rambut membasuh. Maksudnya membasuh itu dikucuri air di muka, wajah, kemudian telak tangan sampai pergelangan, siku, kemudian membasuh, mengusap tangan kita, kasih air kemudian diusapkan. Tidak perlu di penampungan, tidak ada. Tangan dalam keadaan tidak terkelongkup tapi keadaan itu. Masukkan air kemudian kita usap, masukkan air, usap. Dan tegangan kaki dibasuh. Dibasuh itu artinya dikucuri air. Kalau mengusap tidak dikucuri air. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga itulah tertibnya. Kita akan diberi nusrullah. Nusrullah, pertolongan dari sholat itu, insya Allah pendengar yang dirahmati Allah. Kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah. Kita diistiqomahkan iman kita di dalam dada ini. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Jangan sampai kita mendurhakai Allah. Jangan sampai kita menuhankan selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Asal kita la ilaha illallah, Allah jamin surga. Kurang enak bagaimana? Kita yang dulunya hina dina, mani, setetes mani, ayah ibu tercampur di rahim, jadilah kita. Kemudian kita dimulakan Allah dengan hidayah, iman, la ilaha illallah, lalu Allah kasih masuk surga. Kurang enak bagaimana? Kurang mengenai diri bagaimana manusia? Manusia kebanyakan mengenai diri sendiri. Mengenai diri sendiri dengan ngomong yang tidak benar itu. Mengenai diri sendiri. La ilaha illallah sudah tiada Tuhan. Dia minta sama gunung kawi, minta sama manusia, minta sama setan-setan, batu-batu, gua-gua, pohon-pohon. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jaga inilah ilaha illallah. Hanya kalimat inilah yang bisa memasukkan surga. Selain itu tidak bisa masuk surga. La ilaha illallah. Pendengar yang dirahmati Allah. Demikianlah ceramah singkat ini, insyaallah kita jadi asbab hidayah. Kalau kita sudah beriman la ilaha illallah, kita jadi asbab kita pergi ke masjid sholat 5 waktu. Insyaallah kita akhiri kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.